Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, kesehatan dan kesempatan. Oleh karena itu merupakan keharusan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah taala sebagai salah satu tanda kita telah bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita menyampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai beliau dan kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Abna'i thalabah, anak-anak Ustaz semuanya, apa kabar antum semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan terutama untuk beribadah. Kemudian agar antum diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar. Walaupun dalam kondisi daring seperti ini tidaklah menjadi halangan bagi kita untuk belajar. Itulah harapan kami semua, harapan Ustadz. Jangan antum diberikan kesempatan itu tapi antum sia-siakan. HP yang antum diberikan kepada antum itu amanah, maka antum gunakan untuk daring, untuk belajar. Jangan disia-siakan, karena nanti kala Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita semua, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, apapun yang kita niatkan dalam hati, maka itu semuanya akan tercatat ya, tercatat rapi di Lauhul Mahfuz, dicatat oleh para malaikat, oleh malaikat Raqib dan Atid, baik dan buruk. Oleh karena itu jangan sampai kita berniat yang tidak baik, lakukan hal-hal yang menyimpang, menyia-nyiakan amanah. Nanti kelak kita akan menjadi beban yang berat di yaumil mahsyar kelak. Ya, mudah-mudahan antum semua diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir umurana, ya Allah, berikanlah kemudahan segala urusan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran amali fi siratil nabawiyah, tarikh sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mempelajari sirah Nabi ini, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dekat, ya, semakin semakin kerinduan kita semakin besar akan berjumpa dengan Nabi kita yang mulia, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa yang ingat batas pelajaran kita kemarin? Sampai di mana udah? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu sampai di mana kita belajar? Ya, sampai yang ke 23. Ini dia, ya. Ya, ini tentang apa ini? Yaitu apa yang dilakukan oleh orang musyrik. Ya, orang musyrik memboikot, mengisolasi Bani Hashim dan Bani siapa? Abdul Muthalib, ya, Bani Muthalib. Yaitu agar yang pertama tidak bergaul, tidak berbicara, tidak saling menikahkan, tidak saling memberikan manfaat, dan mereka perjanjian itu
mereka tulis dalam sebuah lembaran dan mereka tempelkan di dinding Ka'bah. Itulah yang lalu. Baik, pada hari ini kita lanjutkan pada pertanyaan yang ke-24. As-su'alu 24, mata kana naqdus sahifah. Pertanyaan yang ke-24, kapan pembatalan sahifah? Kapan? Kana adalah naqdu, pembatalan as-sahifah. Atau kapan perjanjian itu berakhir? Kapan perjanjian itu berakhir? Jadi kalau kita artikan secara bahasa, naqdu itu artinya pembatalan, ya, naqdun, pembatalan. As-sahifah, perjanjian atau lembaran tersebut. Kapan pembatalan perjanjian atau kapan perjanjian itu berakhir? Baik, jawabnya lam yazalu ini satu kata artinya senantiasa. Lam yazalu senantiasa, mahsurina terisolasi atau dikucilkan. Siapa dikucilkan? Ini kembali kepada yang lalu, yaitu ini, mana dia? Nah, ini Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itulah yang diasingkan. Jadi senantiasa mahsurina, Banu Hashim dan Banu Muthalib itu terasing, dikucilkan. Mahsurina itu artinya, atau terkepung. Fi syi'ib, ya. Apa syi'ib hari itu? Syi'ib artinya apa? Ya, di kubuh. Dalam kamus itu kalau kita lihat, ya, artinya syi'ib itu sebuah lembah, ya, sebuah lembah milik Abu Thalib. Jadi senantiasa mereka, ya, maksudnya sampai sekarang, ya, belum berakhir gitu kan, belum berakhir pengucilan mereka, yakni Bani Abdul Manaf dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, ya. Terus di sebuah syi'ib kubu Abu Thalib, salasa sinina, 3 tahun. Salasa sinina, 3 tahun. Hatta masya, sampailah berjalan terus, ya, 3 tahun. Fi naqdi, dalam naqdi, pembatalan as-sahifah, perjanjian, ya. Atau gini artinya, ya, hatta masya, sampai muncul, ya, sampai muncul. Masya kita artikan muncul. Fi naqdi sahifah, dalam pembatalan perjanjian itu, Hisham bin Amr. Siapa yang muncul? Yang muncul adalah Hisham bin Amr. Wa Zuhair bin Abi Umayyah, Zuhair bin Abi Umayyah. Wa Mut'im bin Adi, Mut'im bin Adi. Wa Abul Bukhtari ibnu Hisham, dan Abu Bukhtari bin Hisham. Wa Zam'atu binul Aswad ibnu Abdul Muthalib, dan Zam'ah bin Aswad bin Abdul Muthalib. Ada berapa orang ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang, ya. Thumma kutiat, kemudian dilepaskanlah
dilepaskanlah. Kalau qata'atan artinya kan memotong, dipotong. Di sini kita artikan apa? Kemudian dilepaskanlah as-sahifatu, perjanjian itu. Wa qad wajadu, sesungguhnya mereka mendapatkan, dan wa qad, dan sesungguhnya wajadu, mereka menemukan al-aradah. Al-aradah, ma mana al-aradah? Nah, siapa yang tahu al-aradah? Al-aradah artinya adalah rayap. Apa? Rayap. Sampai mereka menemukan rayap akalat, yang memakan kullama fiha, yang di dalam perjanjian, di dalam lembaran atau di dalam surat perjanjian tersebut, minal qati'ah, daripada apa namanya, potongan ya, potongan-potongan lembaran-lembaran tadi. Jadi sampai apa namanya, mereka menemukan rayap memakan ya, memakan kullama fiha, lembaran perjanjian itu ya, minal qati'ah ya, berupa potongan-potongan perjanjian kertas tadi. Walam yabqa, dan tidak tersisa, dan tidak tersisa dari lembaran perjanjian tadi, yabqa, tersisa, illa ismullah, kecuali nama Allah azza wa jalla. Wa qad, dan sesungguhnya ukhbirah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbirah, telah diberitahu, bidalik, peristiwa demikian, qabla tamzikiha, sebelum ya, sebelum perjanjian tersebut dirobek. Baik, perhatikan lagi, saya artikan dari awal, kita artikan aja ya. Orang-orang Bani ya, Bani Hashim ya, dan Bani Muthalib senantiasa menjadi tawanan, dikucilkan di sebuah tempat atau di Syi'ib, atau di sebuah lembah Abu Thalib selama 3 tahun, sampai ya muncul, hatta masya, sampai muncul untuk pembatalan perjanjian itu, sampai muncul Hisham bin Ammar, Zuhair bin Abi Umayyah, wa Mut'im bin Adi, wa Abul Bukhtari bin Hisham, wa Zam'a bin Aswad bin Abdul Muttalib. Kemudian dilepaskanlah perjanjian itu. Setelah mereka melepaskan perjanjian tadi, wa qad wajadul aradah, dan mereka pun menemukan ya, di dalam perjanjian itu ada rayap akalat kullama fiha, yang telah memakan minal qati'ah, daripada potongan-potongan lembaran perjanjian tadi itu, melalap semuanya. Walam yabqa, dan surat perjanjian itu dan lembaran perjanjian itu tidak tersisa sedikit pun. Walam yabqa, tak tersisa, illa ismullahi azza wa jal, kecuali hanya tersisa nama Allah yang tidak dimakan rayap. Selebihnya isi perjanjian yang kemarin disebutkan itu habis semuanya dimakan rayap. Padahal mereka orang yang 5 ini ingin merobeknya gitu kan, karena orang ini sudah marah kepada orang-orang Quraisy yang telah memboikot sebahagian daripada saudara-saudara mereka. Jadi ketika mereka mau merobek,
isi lembaran tersebut mereka sudah keduluan oleh rayap yang telah memakan isi perjanjian itu sebelum dirobek, melainkan yang tinggal hanyalah nama Allah azza wa jalla, berarti bismillah ini atau nama Allah ya. Dan peristiwa demikian ya, peristiwa mereka akan merobek dan peristiwa tentang lembaran perjanjian telah dimakan oleh rayap itu telah sampai kabarnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebelum mereka mengetahui bahwa ya surat perjanjian itu akan dirobek, ternyata Nabi telah tahu dahulu ya, lebih dahulu melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala qabla tamzikiha, sebelum mereka merobeknya. Baik, perhatikan ya, dengarkan baik-baik ya. Jadi pemboikotan itu benar-benar ketat ya, seperti kita bahas sebelumnya. Cadangan dan bahan makanan sudah habis ya. Ya, jadi memang tersiksa sekali ya, tersiksa sekali akan kondisi Bani Hashim ya dan orang-orang kaum muslimin. Jadi genaplah 3 tahun keadaan berjalan seperti itu. Tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-10 dari kenabian, papan sudah terkoyak ya, surat perjanjian telah terkoyak dan isinya terhapus. Sebenarnya orang-orang Quraisy sendiri terbagi antara yang setuju dan tidak setuju terhadap pemberlakuan piagam atau penulisan perjanjian tersebut. Maka orang-orang yang tidak menyetujuinya berusaha untuk membatalkannya. Jadi selama 3 tahun, yang dulu orang-orang yang tidak setuju akan pemboikotan tersebut, di antaranya yang tadi disebutkan Hisham bin Amr dan kawan-kawan datang ke Ka'bah ya, untuk mengambil, untuk mengoyak-ngoyak dari lembaran perjanjian tersebut. Jadi si Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay ini, dia sudah biasa berhubungan dengan Bani Hashim pada malam hari sambil membawakan makanan untuk mereka. Dia menemui Zuhair bin Abu Umayyah. Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Ibunya adalah Atikah putri Abdul Muthalib. Kemudian Hisham berkata kepada si Zuhair, "Wahai Zuhair, engkau enak-enakan menikmati makanan dan minuman, sementara engkau juga tahu bahwa yang menimpa paman-pamanmu. Celaka engkau." Kata Zuhair, "Apa yang bisa aku perbuat sementara aku hanya sendirian? Demi Allah, andai kata aku didukung orang lain, piagam perjanjian itu tentu sudah kubatalkan." "Engkau sudah mendapatkan orang itu," kata si Hisham. "Siapa?" tanya si Zuhair. "Aku sendirilah," kata si Hisham. "Kalau begitu cari orang ketiga agar kita bergabung bersama kita." Lalu Hisham menemui Al-Mut'im bin Adi. Ini orang yang ketiga tadi ya. Ini orang yang ketiga, Mut'im bin Adi, orang yang ketiga. Ya, orang yang ketiga Mut'im bin Adi, ya. Setelah bertemu, dia menyebutkan kerabat-kerabatnya di Bani Hashim dan Bani Muthalib bin Abdi Manaf, serta mengejeknya karena dia menyetujui tindakan orang-orang Quraisy yang sewenang-wenang. "Celaka engkau," kata Al-Mut'im, ya, "celaka engkau. Apa yang bisa aku perbuat sementara aku hanya sendirian? Engkau telah mendapatkan orang kedua," kata Hisham. "Siapa?" "Aku sendiri," kata si Hisham. "Kalau begitu cari orang yang ketiga
Aku sudah melakukannya. Siapa? Tanya Al-Mut'im. Zuhair bin Abu Umayyah. Jawab si Hisham. Cari orang yang keempat agar kita bisa bergabung. Lalu Hisham pun pergi menemui Al-Bukhtari bin Hisham, ya, Al-Bukhtari bin Hisham, dan berkata seperti yang dikatakan kepada Al-Mut'im. Sampailah terus, ya, sampai orang yang kelima. Orang kelima yaitu Zam'ah bin Aswad bin Abdul Muttalib bin Asad. Berbicara dengannya, menyebutkan kekerabatan dan hak-hak mereka. Ya. Apa kata dia? Adakah seseorang yang mendukung rencanamu ini? Ada, kata Hisham. Lalu dia menyebutkan orang-orang di atas, yang 4 orang tadi. Lalu mereka berkumpul di suatu tempat yang terpencil dan bersepakat untuk membatalkan perjanjian tersebut. Nah, esok harinya, ya, besok pagi mereka pun ke tempat yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan menggunakan jubah. Ya, Zuhair melakukan tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Jadi yang namanya tawaf itu sebelum Nabi Muhammad mensyariatkan, Allah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad, itu sudah ada tradisi tawaf 7 kali di sekitar Ka'bah, itu sudah ada. Nah, ini kan Zuhair kan belum Islam ini kan. Jadi Zuhair melakukan tawaf 7 kali keliling Ka'bah, lalu berdiri menghadap ke arah orang-orang seraya berkata, "Wahai semua penduduk Mekah, kita bisa menikmati makanan dan mengenakan pakaian, sementara Bani Hashim binasa, tidak diperkenankan berjual beli. Demi Allah, aku tidak akan duduk kecuali setelah piagam perjanjian yang zalim itu dirobek." Lalu Abu Jahal yang berada di bagian pojok masjid, ya, berkata, "Engkau pendusta. Demi Allah, piagam itu tidak boleh dirobek," kata Abu Jahal. "Engkau jauh lebih pendusta," kata si Zam'ah bin Aswad. "Engkau jauh lebih pendusta. Sebenarnya dulu pun kami tidak rela saat perjanjian itu ditulis." "Benar apa yang dikatakan Zam'ah," kata Al-Bukhtari. "Dulu kami tidak rela." "Benar yang dikatakan Zam'ah," kata Al-Bukhtari, ya. "Dulu kami tidak rela." Ya. "Kalian berdua benar," kata Al-Mut'im bin Adi. "Dan siapa yang berkata selain itu dusta? Kami menyatakan kepada Allah untuk membebaskan diri dari piagam itu dan apa yang tertulis di dalamnya. Pasti hal ini sudah diputuskan malam tadi dan kalian berembung di tempat terpencil," kata Abu Jahal. "Oh, ini pasti nih, tadi malam kan udah sepakat, ya, bermusyawarah masalah ini," kata Abu Jahal. Nah, saat itu Abu Thalib hanya duduk di pojok masjid. Dia merasa perlu menemui mereka karena Allah telah mengisyaratkan kepada Rasulnya masalah piagam itu, dan juga sudah mengutus rayap untuk memakan papan piagam itu atau kertas itu. Beliau memberitahu pamannya mengenai hal ini. Lalu Abu Thalib pergi menemui orang-orang Quraisy dan mengabarkan kepada mereka bahwa anak saudaranya, bahwa keponakannya telah berkata begini dan begitu. Jika dia bohong, kita biarkan apa yang ada di antara kalian dan dia. Namun jika benar, maka kalian harus berhenti memboikot dan berbuat semena-mena terhadap kami, kata Abu Thalib. Engkau adil, kata mereka. Apa yang disampaikan Abu Thalib didengar orang-orang dan juga Abu Jahal. Lalu Al-Mut'im bangkit menghampiri piagam dan siap merobeknya. Dia melihat rayap-rayap memang telah memakan isinya, kecuali penggalan tulisan Bismika Allahumma. Apa artinya itu? Bismika Allahumma. Dari dalam perjanjian itu ada tertulis Bismika Allahumma, dengan asma'mu ya Allah. Jadi orang-orang Arab, ya, Arab jahiliyah udah biasa menyebut nama Allah. Tapi aneh ya, orang kita yang sudah Islam sudah sampai 14 abad yang lalu ke Indonesia misalnya,
tapi dalam keseharian mereka tak terbiasa mengucapkan nama Allah. Apa yang mereka ucapkan? Apa yang sering kita dengar orang-orang kita, ya, dalam hal menulis, dalam hal ucapan, atau dalam hal kaget gitu kan? Apa dibilangnya? Astaga, gitu kan? Astaga naga. Aneh ya, aneh. Padahal orang Arab udah biasa Allah, kan? Kalau kita kagum, kita kaget, nama Allah disebutkan, ya. Kalau kita ada kagum sama seseorang, masya Allah, tabarakallah, begitu kan? Ya begitu. Bukan astaga, bukan yang aneh-aneh. Ini orang Arab jahiliyah, ya, lebih paham, ya, menyebut nama Allah daripada orang-orang Islam sekarang, ya. Kalau gitu mana yang lebih parah? Nah, orang sekarang atau orang dulu, ya kan? Mana yang lebih jahiliyah? Baik, jadi setiap bagian yang ada, kata Allah, juga tidak termakan rayap. Jadi dalam surat itu, ya, setiap ada yang nama-nama Allah, tidak ada yang dimakan rayap. Masya Allah. Rayap pun paham masalah ini. Rayap seekor binatang, ya, dia pun tahu, ya, kepada Tuhannya, sehingga setiap nama-nama Allah tidak dimakannya. Nah, ini juga bisa kita ambil pelajaran, ya, pelajaran bahwa hendaklah kita menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Misal ketika kita melihat ada tulisan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, entah siapa yang menulis gitu kan, kita lihatlah ada tulisan pakai pulpen. Nah, kita langsung ambil gitu kan, jangan langsung dibuang tong sampah. Kita lihat dulu apa isi tulisannya. Kalau sana ada nama Allah, maka antum hati-hati, bisa antum aman, bisa antum bakar gitu kan, sebelum bercampur dengan tong sampah, di sampah-sampah, tumpukan sampah. Jadi antum sisihkan dulu nama Allah itu gitu kan. Itu dalam hal menghargai tahrim, ya, tahrim, mengagungkan nama Allah. Itu diantara sikap yang harus kita lakukan. Kadang-kadang orang sembarangan aja, menulis nama Allah, kemudian kadang terinjak dia, terpijak dia, nggak sadar gitu kan, karena nggak ada kepedulian dia akan pengagungan nama Allah, penghormatan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seekor ayat ya yang lebih paham daripada manusia mana yang mulia begitu kan. Padahal manusia adalah makhluk yang mulia. Ketika dalam hal praktek dia tak terlihat dia itu mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebuah mushaf Al-Qur'an, ya. Itu udah patas harus dimuliakan. Jadi jangan antum sembarangan kepada mushaf. Misal, ya, di antara adab seorang pelajar, seorang pembaca Al-Qur'an, Quran itu harus, ya, ia tempatkan tempat yang tinggi misalnya. Jangan sampai sejajar, ya, dengan kaki kita. Ini belum menginjak, belum hampa gitu kan. Hanya kita menempat Quran, ya, sama tingginya dengan kaki kita, itu nggak boleh. Berarti apa? Lebih tinggi tempatnya, di atas lemari gitu kan, di lemari gitu kan. Atau misalnya juga, ya, kita nggak boleh menaruh Al-Quran di bawah buku-buku pelajaran. Itu tidak boleh. Harus Al-Quran lebih atas. Misal, ya, tingkatan yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah tafsir misalnya, yang ketiga hadis. Kalau bukunya ada 4 atau 5 tingkat gitu kan, dan lain-lain, ya. Jadi jangan sampai antum menaruhkan Al-Quran di bawah pelajaran IPA, pelajaran penjas gitu kan. Al-Quran di bawahnya, tumpukan yang paling bawah, itu nggak boleh. Nah, itu jadi diatur dalam agama kita, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhirnya papan piagam penghargaan,
Akhirnya papan piagam perjanjian itu benar-benar ya dirobek dan dibatalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya keluar dari perkampungan. Orang-orang musyrik telah melihat sebuah tanda yang besar dari tertanda ya nubuwah, tetapi mereka seperti yang diberitahukan Allah, seperti yang Allah beritahukan. Allah mengatakan dalam surah Al-Qamar ayat 2, wa iyyarau ayatan yuridu wa yaqulu syihrun mustamir. Dan jika mereka, yakni orang-orang musyrik, melihat tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Jadi mereka berpaling dari ayat ini dan kekufuran mereka justru semakin menjadi-jadi. Taib. Ilahuna, sampai sini dulu ya kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk antum semua. Masalah kisah Nabi, sirah Nabi tentang poin yang ke-24 ini. Ya. Jadi antum sebagaimana biasa Ustaz haruskan untuk mencatat ya keterangan-keterangan yang Ustaz sampaikan kepada antum. Nanti antum ketik ya di WA, jangan ditulis ya, ketik di WA saja supaya nanti berbeda dengan tulisan yang nyetor hafalan ya, hafalan. Jadi silakan untuk mencatat poin-poin inti apa-apa saja ya, termasuk tadi ayat-ayatnya apa aja yang disampaikan kepada antum. Nanti antum ketik di WA, kirim ke Ustadz. Nah, paling lama besok sudah terkumpul. Itu sebagai apa? Sebagai tanda bahwa antum telah mengikuti dari awal sampai akhir. Berarti tahulah Ustadz, siapa yang nggak ngirimkan kepada Ustadz, berarti dia orang yang tidak mengikuti ya daring tarikh ini. Alias nanti jangan masalah ke depannya kalau dia nggak naik kelas, kalau dia nggak lulus gara-gara pelajaran tarikh dia nggak pernah ngikut, ya nggak pernah ngikuti pelajaran Ustadz. Nanti Ustadz nggak bisa membantu dia dalam nilai. Jadi apa ada saja. Jadi mencatat ini sebagai nilai harian untuk antum. Semakin banyak nilai harian, maka semakin besar peluang nilai antum tinggi. Walaupun nanti di ujian semester antum gagal, tetapi ada bantuan dari mana? Dari nilai harian. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ilahuna nakhtatim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.